Kita kan hidup di dunia yang rasanya tuh makin hari makin berisik, makin kacau, ya kan? Nah, pertanyaannya, di tengah semua itu, gimana sih caranya kita bisa tetap tenang? Oke, di sini kita akan coba kupas tuntas satu cara yang benar-benar ampuh buat menghadapi semua ini. Coba deh, pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Kamu tuh pagi-pagi bangun, moodnya enak, semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba, entah gimana ceritanya, kamu malah ikut keseret drama orang lain atau kebawa emosi orang di sekitar. Dan ya udah, tiba-tiba perasaan kamu jadi ikutan hancur juga. Nah, ini dia. Rasanya tuh emang dunia sekarang penuh banget sama noise atau kebisingan. Semua orang ngomong, semua orang punya opini, semua orang bereaksi. Emosi yang meledak-ledak tuh kayak ada di mana-mana. Dan dia gampang banget buat kita ikutan terseret arusnya. Terus apa akibatnya kalau kita terus-terusan ke bawah arus reaktif ini? Ya, ujung-ujungnya bisa ditebak. Hati jadi berat, pikiran jadi panas dan kacau, dan yang paling parah, keputusan-keputusan yang kita ambil malah bikin keadaan jadi makin runyam. Bikin hidup lebih ribet dari yang seharusnya. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dalam ya. Kita tuh sering banget mikir, coba aja orang itu berubah, atau coba aja situasinya beda, pasti hidup gue lebih gampang. Padahal, ini nih kuncinya. Masalah utamanya itu bukan kekacauan di luar sana, tapi justru cara kita meresponsnya. Dan ini kesadaran yang penting banget loh. Karena jujur aja, mencoba mengontrol semua hal di luar diri kita itu ya mustahil, capek, dan nggak akan pernah berhasil. Kekuatan kita yang sebenarnya itu ada di tempat lain, yaitu di kemampuan kita buat mengelola apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kondisi inilah yang disebut reaktivitas. Tahu kan, perasaan pas ada sesuatu terjadi, kita tuh langsung gatel, pengen jawab, pengen bales, pengen bereaksi saat itu juga. Nah, respons emosional yang nggak kita kelola inilah yang sebenarnya bikin masalah kecil jadi terasa besar banget. Inilah sumber stres yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting, mendefinisikan ulang apa itu ketenangan. Soalnya banyak banget yang salah kaprah. Orang mikir tenang itu sama dengan lemah, pasrah, atau nggak peduli. Padahal sama sekali bukan. Ketenangan itu justru bentuk kekuatan yang luar biasa. Coba kita lihat perbandingannya. Tenang itu bukan berarti lemah atau nyerah. Tenang itu adalah kekuatan. Kekuatan yang muncul dari kesadaran dan kebijaksanaan. Itu adalah kemampuan untuk tahu, oke, ini waktunya saya diam. Oke, ini waktunya saya merespons. Dan yang paling penting, ini waktunya saya melepaskan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya gimana cara prakteknya? Gimana caranya kita melatih ketenangan ini sehari-hari? Nah, ada beberapa alat praktis yang bisa banget kita pakai. Ada 3 alat utama atau bisa dibilang 3 cara buat melatih otot ketenangan kita. Yang pertama, kekuatan jeda. Kedua, pilih pertarunganmu. Dan yang ketiga, lepaskan kontrol dan kebutuhan akan validasi. Yuk kita bedah satu-satu. Alat pertama, kekuatan jeda. Ini mungkin yang paling simple tapi paling powerful. Ingat ya, nggak semua hal di dunia ini perlu direspons detik itu juga. Di antara kejadian pemicu dan reaksi kita, ada sebuah ruang kosong. Nah, di jeda kecil itu, walau cuma satu tarikan napas, disitulah letak kebebasan kita untuk memilih respons yang lebih bijak. Lanjut ke alat kedua. Pilih pertarunganmu. Coba deh bayangin, energi harian kita itu kayak baterai HP. Terbatas kan? Nah, sekarang lihat deh, sering banget porsi terbesar dari baterai mental kita itu habis buat apa? Buat perdebatan-perdebatan yang sebenarnya nggak penting sama sekali. Kita harus mulai sadar, apakah masalah ini beneran layak menghabiskan energi saya? Dan yang terakhir, alat ketiga. Ini nih yang rasanya paling melegakan kalau kita bisa melakukannya. Melepaskan kontrol dan kebutuhan akan validasi. Kedamaian sejati itu muncul saat kita bisa merelakan. Merelakan kebutuhan bahwa semua rencana harus sempurna, kebutuhan untuk selalu merasa benar, kebutuhan disetujui semua orang, dan kebutuhan untuk terus-terusan menjelaskan diri kita ke orang lain. Wah, itu lega banget. Terus, apa dong hasilnya? Kalau kita mulai melatih 3 hal tadi, apa yang berubah? Nah, ini dia hasil positifnya yang bakal kita rasain. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget transformasi sebelum dan sesudahnya. Dari yang tadinya merasa harus melawan segalanya, jadi bisa memilih kedamaian. Dari yang tadinya capek mental terus-terusan, jadi jauh lebih ringan. Dan hubungan yang tadinya rumit bisa jadi lebih sehat. Intinya, hidup jadi lebih ringan bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita nggak lagi ngeladenin semua pertempuran. Jadi kalau mau diringkas, semuanya kembali ke satu hal ini. Pada akhirnya, yang paling penting dalam hidup itu bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita memilih untuk merespons apa yang terjadi pada kita. Disitulah letak kekuatan kita.
Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Hari ini, saat ada sesuatu yang memancing emosimu, ingat, kamu punya pilihan. Ada jeda itu, ada ruang itu. Jadi, pertanyaannya adalah, respons apa yang akan kamu pilih hari ini?